Puji nama Tuhan, ibu-ibu semua shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya hari ini semua ibu-ibu yang siap untuk meninggikan Tuhan lebih dari segala. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah ini sama-sama kita berdoa ibu-ibu. Sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk suami kami. Terima kasih untuk anak kami Tuhan. Hari ini kami datang di tempat-Mu Tuhan. Kami sama-sama siap meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita ibu-ibu semua. Haleluya. Tinggikan Raja di tempat ini, Tuhan Yesus Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama angkat tangan mengatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam. Katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Tuhan Yesus, oh sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Di dalam roh
menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Nyatakan di dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Disembah, Kaulah yang bertata
sukacita yang yakin dan percaya kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kita siap bersukacita untuk Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada nama yang lain yang lebih besar daripada nama Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus. Kurang kencang, siapa namanya? Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Tuhan dahsyat, kekuatannya hebat. Haleluya. Get ready. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Weoi dahsyat. Perbuatannya yang heran. Amin. Tak ada. Katakan kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Katakan jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Sebab kerajaan Tuhan kekal, amin. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Tidak ada yang mampu menandingi Tuhan. Kuasanya dahsyat, Ia berkuasa. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Kau sungguh heran, kekuatannya besar. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan dahsyat. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Katakan jauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Sekali lagi katakan sungguh tak tertandingi.
ibu-ibu yang semangat katakan yes. Lihat kanan kiri katakan kamu semua lebih dari pemenang, katakan come on. Haleluya. Come on. Tepuk tangannya semua ibu, come on. Saya percaya semua ibu-ibu tahu lagu ini pasti, amin. Saya mau dengar suara betul bagi Tuhan yang siap, katakan amin. Sama-sama yuk, come on. 1, 2, 1, 2, 3, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on, come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Siap semua ibu-ibu. 1, 2, 1, 2. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Yang semangat katakan amin. Saya percaya hari ini bisa keluarkan suara yang terbaik, amin. Sama-sama katakan come on, say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari Siap semua ya. 1, 2, 1, 2. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Siapa? Kita lebih dari pemenang. Yuk tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Saudara, jadikan lagu ini menjadi perkataan imanmu, amin. Siap semuanya? Siap ya? 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Katakan. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Tujuh kanan kiri. 1, 2. dari Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Katakan kita ya, come on. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan semua lebih, katakan. Semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, katakan mon. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat hey, kita lebih. Yang terakhir ya, siap? 1, 2, semua katakan haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Tunjuk kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. kamu lebih dari Katakan semua lebih dari pemenang. semua lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi dia semua. Haleluya. Kita semua adalah umat-umat yang lebih dari pemenang, amin. Semua kita adalah wanita-wanita yang diberkati oleh Yeah. Tuhan, amin. Berikan sorak-sorak untuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kita semua untuk duduk dalam hadirat Tuhan.
Dan kini saya mau menyapa bila ada wanita-wanita hebat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bila ada boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Sebelah kanan saya ada 2 orang, selamat. Di tengah juga ada, di depan juga ada. Selamat datang, di belakang juga ada, sebelah kiri juga ada. Selamat datang ibu-ibu yang terkasih. Bila belum memiliki komunitas yang tetap, boleh gabung ya, join sama-sama kita di sini. Kita akan bertumbuh bersama, memenangkan jiwa bersama-sama semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali karena kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk ibadah WOI pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami Tuhan untuk berdoa bagi gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan dan seluruh keluarga besar hamba-Mu. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat, penuhi generasi Yeremia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat WOI untuk bangkit dan terus menjadi pemenang dan ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Bapak, kami juga bersyukur buat semua berkat-Mu. Sebentar kami akan membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Bapak, Ibu bisa scan QR yang ada di layar atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Atau bisa juga memasukkan ke dalam amplop atau kotak yang telah tersedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 24 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Manor Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Cher Jeremia. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Pria maupun wanita bertambah dengan usianya mulai terjadi penurunan istilah yang sangat populer yaitu menopause.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita sama-sama mau kembali satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyertai kita lewati setiap lembah kelam yang kita miliki. Dia selalu punya cara, jalannya di atas jalan-jalannya kita. Amin. Mari kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya kita mau serahkan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tahu kami tenang bersama-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan pujian. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Mari sekali lagi ibu-ibu yang dahsyat katakan, hanya padamu Tuhan tak kami ragu. Takkan ku ragu, sungguh janji-Mu Tuhan. Hanya padamu. Katakan, kami mau berseru. Yes Lord. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala
bersamamu Tuhan, di dalam caramu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Amin. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Katakan, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Kami tenang bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, karena caramu tidak pernah bisa kami ukur dengan pikiran kami sendiri Tuhan. Perbuatanmu dahsyat melampaui semua rencana yang sudah kami buat. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini hadirat-Mu mencengkram kami, menjamah kami Tuhan. Kami percaya cara Tuhan dahsyat siang hari ini menolong setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biar hadirat-Mu terus beracara, dan setiap apapun yang hamba katakan, hamba adalah orang biasa, orang yang penuh lemah dengan kekurangan juga, tetapi biarlah pengurapan Tuhan, kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus memimpin semua dari awal sampai akhir pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, bilang sebelah kiri, kanan, depan, belakang, bilang gini. Kamu kalau lagi memuji Tuhan glowing banget. Ya, ya, ibu-ibu nyarinya glowing ya hari-hari ini. Jadi kalau muji dan nyembah Tuhan makin glowing. Bilang ya, itu sebelah kiri kananmu. Amin. Haleluya, silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih, women of integrity. Luar biasa, terima kasih untuk tim Praise and Worship, adik-adik yang luar biasa. Tuhan pakai dahsyat lagi, amin. Untuk kesempatan yang diberikan juga saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Koordinator, juga Ibu Erna. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan hari ini ada tema yang saya mau bawa seperti yang sudah tertera di situ, namanya Sang Penakluk. Iya, ada sebuah quote. Nah, ini saya baru nih Bu Erna pakai begini ya, jadi harus agak latihan gitu. Never be a victim of life, be its conqueror. Satu quote yang selalu saya baca dan itu merema di dalam hidup saya. Bahwa di dalam kehidupan hanya ada dua pilihan kita. Kita menaklukkan atau ditaklukkan. Hanya itu aja, menaklukkan atau ditaklukkan. Dan quote ini berkata, kita gak boleh menjadi korban dari keadaan. Tapi jadilah seorang penakluk. Amin.
Amin. Nah, selanjutnya, being more than a conqueror requires battles. Nah, kalau mau menjadi seorang penakluk, berarti ada pertandingannya, ada arenanya, ada prosesnya. Benar nggak, ibu-ibu? Ya, bisa dikatakan sebagai seorang penakluk karena kita memang sudah bisa menaklukkan. Nah, sebagai orang percaya, kita yakin kita beroleh kemenangan bersama dengan Yesus. Yesus menaklukkan kuasa musuh. Kita, ibu-ibu dan saya sebagai anak-anaknya, daughter of God, juga bisa menaklukkan musuh. Amin. Ada yang gak percaya, kayaknya mukanya bingung gitu. Benar gak gitu? Benar gak nih apa yang dikatakan oleh Sari? Benar gak aku bisa menaklukkan? Tetapi ini firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat yang ke-37. Ayat yang sudah sering kita baca. Tetapi kadang-kadang ketika kita mengalami persoalan, ketika kita kadang-kadang bersentuhan dengan problem, dengan tantangan, kita lupa ayat ini. 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada seorang wanita yang saya baca di Alkitab, mungkin ibu-ibu juga sudah pernah baca. Tapi mungkin boleh nanti di hari-hari berikutnya kita akan baca lebih dalam lagi wanita ini. Tetapi di hari ini kita gak perlu baca semua. Jadi PR kita di rumah untuk kita bisa punya waktu bersaat teduh baca tentang firman Tuhan. Amin. Seorang wanita yang orang latar belakangnya sederhana. Biasa-biasa aja. Bahkan kalau mau dibilang dia itu sangat tidak beruntung karena dia dari kecil sudah yatim piatu dan dia nggak bersekolah, dia cuma nebeng hidup, dipelihara atau dijaga, diangkat anak oleh sepupunya sendiri. Wanita itu bernama Esther. Esther itu wanita yang sangat sederhana, yang sangat tidak punya apa-apa, nggak pinter juga mungkin karena itu dia orang yang cuma ikut. Gimana sih kalau orang ikut saudara karena dia yatim piatu, jadi karena belas kasihan, jadi ya ditampung, dirawat. Dia nggak mempunyai harta, dia nggak punya pendidikan. Bahkan pada saat itu mereka pun dia dari keturunan Yahudi, statusnya adalah orang buangan. Ini saya ceritakan ini kepada ibu-ibu supaya mendapat garis besarnya. Dia seorang yang biasa tetapi akhirnya masuk istana raja. Nah, saya baca pasal-pasal dari kitab Esther ini berulang kali, baca juga dari terjemahan-terjemahan yang lain supaya dapat konsepnya gitu ya. Nah, cerita ini begitu menarik karena ini yang paling disuka sama ibu-ibu. Endingnya toh, happy ending. Endingnya akhirnya orang-orang yang biasa banget, gak punya apa-apa, tapi kok bisa jadi apa ibu? Ratu. Bayangkan jadi penguasa, padahal dia bukan siapa-siapa. Tapi yang perlu kita pelajari di siang hari ini bahwa Esther tidak sampai begitu saja di tempat di mana dia dipercayakan menjadi seorang ratu. Ada proses-proses yang harus dilalui. Ibu-ibu mau enggak kita mau melalui proses bersama-sama? Amin. Karena janji Tuhan gini, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi artinya apa? Dalam segala hal, dalam setiap musim kehidupan, lewati proses dengan baik. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Ketika engkau setia di dalam setiap proses hidupmu, ada kesetiaan Tuhan yang akan engkau tuai dalam hidupmu. Amin? Amin. Esther juga seperti itu. Esther harus memberikan taruhan nyawa. Kalau ibu-ibu baca nanti, Esther tuh cuma 10 kitab, 10 pasal ibu-ibu. Jadi boleh dibaca di rumah, kalau habis masak ngasuk daripada nonton Netflix boleh baca. Mungkin ini 1 pasal ya kan. Daripada nanti besok keluarin maksudnya ngeliatnya Instagram terus boleh baca pasal kedua gitu ya. Sampai akhirnya pasal ke-10. Nanti kalau belum ngerti ulang lagi ibu-ibu pasal 1 lagi sampai ngerti. Nah Esther ini
Di kisahnya, nanti ibu-ibu kalau nggak percaya cerita saya, nanti bisa baca sendiri. Benar apa enggak. Esther ini harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Di mana waktu itu bangsa Yahudi dibenci oleh salah satu pemimpin di kerajaan Ahasiweros, yaitu si Haman itu. Dia dibenci sampai mau dimusnahkan. Esther harus bangkit untuk menyelamatkan bangsanya. Nah tapi ini yang berbeda dari Esther, walaupun dia ketakutan, dia sempat takut. Nanti ibu-ibu baca. Dia sempat takut, sempat galau, sempat bingung gimana ya caranya. Karena ada di ayat di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh ketemu raja kalau nggak dipanggil. Tapi Esther ini keadaannya gawat, dia harus bertemu raja supaya bangsanya diselamatkan oleh raja. Nah Esther walaupun galau, walaupun takut, tapi ini Esther mau melakukannya. Katakan bersama dengan saya, mau. Ya, amin. Nah, Tuhan bukan cari orang yang sekedar mampu, tapi orang yang mau. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, yuk mau yuk. Ya, mau ya ibu-ibu. Esther walaupun ketakutan, walaupun galau, walaupun bingung, dia merasa gak mampu, tapi dia mau. Kenapa saya bilang mau? Karena pada akhirnya bangsa Israel, nanti saudara baca di pasal-pasal itu. Bangsa Israel, bangsa Yahudi diselamatkan. Bahkan tidak ada yang boleh menyentuh mereka pada saat itu. Dijawab oleh Tuhan karena ada seorang wanita yang mau meresponi dari Mordekai pamannya. Ya, jadi ceritanya gini, Esther karena masih ada yang bingung lihat saya. Jadi ya udah gini. Jadi Esther ini anak yatim piatu. Lalu dia punya sepupu namanya Mordekai. Karena kasihan, karena lihat ini Esther mungkin gak punya siapa-siapa lagi, akhirnya dia angkat Esther jadi anaknya. Lalu satu kali karena ada sebuah kejadian nih di kerajaan Persia ini, si Raja Ahasiweros ini punya istri nih, punya ratu namanya Wasti. Nah Wasti ini waktu dipanggil sama si raja, kagak mau ibu-ibu. Dia bilang gak mau, dia punya urusan sendiri. Rupanya kalau ibu-ibu baca, dia punya tuh katanya perkumpulan, dia bertemu sama istri-istri para pembesar juga. Jadi ibu-ibu, Raja Ahasiwerosnya marah karena istrinya gak nurut. Ibu-ibu, jadi kalau jangan kebanyakan acara juga ibu-ibu ya. Kumpul-kumpul sampai suaminya dilupakan ya. Suaminya minta apa? Dilupakan. Tapi kebanyakan kumpul-kumpul gak pernah lupa. Nah ini Raja Ahasiweros ceritanya marah. Akhirnya apa? Dia dengerin nasihat para penasehatnya. Cari istri baru, cari ratu. Nah ibu-ibu jangan sampai suami-suami kita cari yang baru ya. Karena kita sibuk ngurusin diri kita sendiri dan teman-teman kita. Cari ratu yang baru. Nah makanya dibuatlah sebuah sayembara atau pengumuman siapapun wanita yang cantik pokoknya boleh mendaftar. Dan ketika Esther ini, karena memang ternyata Esther ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, dia dibawalah sama Mordekai, ditaruh, dimasukkan dalam urutan para wanita-wanita calon ratu, dimasukkan dia. Dan Esther melewati prosesnya. Hampir berbulan-bulan lamanya dia dilulurin, dia diajari semua tata keramanya. Nanti ibu-ibu bisa baca. Esther nih pokoknya kalau sekarang tuh kayak istilahnya masa karantina. Benar-benar gak boleh ketemu siapa-siapa dan dipoles. Mungkin secara pemikiran, kebiasaan, diajarin cara makannya gimana. Ya namanya juga dia orang terbelakang, orang yang mungkin tidak biasa berhadapan makan gimana di dalam istana. Itu semua diajarin ibu-ibu. Sampai satu saat, tiba saatnya raja mesti ngeliat mana di dia yang ngeklik. Mana nih dia yang betul-betul yang dia bisa menjadi pengganti istrinya. Lalu ketika dia melihat Esther, dikatakan di firman Tuhan, maka jatuh hatilah dia. Maka dia tertarik benar-benar sama Esther. Esther melewati proses sehingga dia dimuliakan. Sampai satu saat Esther sudah bisa menjadi pengganti Wasti. Dia menjadi ratu dari sang raja. Itu ceritanya ibu-ibu.
Tapi kita nggak mau berhenti cuma, oh iya ya seneng ya, jadi ratu enak dong ya, happy ending dong ya gitu ya. Kita kalau berapa banyak kalau dengar kalau nonton film Korea kalau nggak happy ending nggak seneng ya, udahlah buru-buru nggak usah lewatin cari yang happy ending. Nggak apa-apa, karena memang Tuhan kita sedang mempersiapkan sesuatu yang indah at the end di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nggak apa-apa berharap sesuatu yang baik. Tapi ini kita mau belajar. Perjalanan Esther menginspirasi di dalam sejarah Alkitab bahwa ada seorang wanita yang peduli, yang mau berkorban untuk bangsanya dan akhirnya menyelamatkan bangsanya. Bahkan hari raya keselamatan orang Yahudi itu dirayakan gara-gara Esther ini. Pada saat dia menyelamatkan bangsanya, hari raya Purim namanya. Nah, ini dikatakan Esther wanita yang berbeda. Kalau istilah sekarang nih gini, agak lain ku tengok si Esther ini. Gitu ya, bahasanya gitu. Agak lain ku tengok dia. Nah, kenapa bisa lain? Ya, karena 3 hal. Esther menaklukkan 3 hal. Yang pertama, dia taklukkan dirinya, taklukkan ketakutannya, taklukkan masa lalunya. Yang kedua, dia taklukkan hati raja. Raja Ahasiweros tunduk sama Esther. Nanti ibu-ibu bisa baca. Yang ketiga, Esther menaklukkan musuhnya yaitu Haman. Nah, di dalam 3 ini ibu-ibu, itu yang ingin terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita ingin menaklukkan diri kita sendiri. Kita mengalahkan keakuan kita. Semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita taklukkan. Kita mau menaklukkan hati Raja Yesus, menyentuh hati Yesus. Karena ketika hati Yesus disentuh, maka tidak ada satupun yang tidak bisa Tuhan Yesus buat kita. Yang ketiga, kita bisa mengalahkan setiap musuh kita. Amin. Nah, ini yang mau kita belajar, kita masuk ibu-ibu. Yang pertama, Esther itu bisa memperoleh kemenangan, dia bisa diangkat, bisa happy ending ya. Karena yang pertama, Esther, saya cari dulu ini catatan saya. Yang pertama, Esther berhasil menaklukkan ketakutan dirinya. Ya, oh itu sudah, sorry. Esther berhasil menaklukkan ketakutan dirinya, lalu Esther bisa menaklukkan hati raja, dan yang ketiga dia bisa menaklukkan musuhnya. Kunci menjadi seorang penakluk yang pertama adalah, tunggu sebentar ini. Bagaimana caranya untuk mengembalikan iya lagi. Bagaimana ini ibu? Saya kalau sebelumnya, yang pertama, kunci menjadi seorang penakluk. Perilaku, attitude, karakter. Tidak banyak orang yang bisa bertahan di dalam musim-musim yang berat kalau dia gak punya karakter yang baik. The ability can take you to the top, but it takes character to keep you there. Semua bisa kita capai ketika kita mampu, tetapi bisakah kita bisa bertahan di atas tanpa karakter? Gak mungkin. Karena karakter itu yang akan membuat engkau naik, dan karakter itu juga yang bisa menjatuhkan engkau ke tempat yang paling bawah. Ditekan, dihimpit, apa karakter yang keluar dari hidup kita? Apakah kemarahan? Apakah pemberontakan? Apakah enggak peduli? Ada attitude perilaku yang kita lakukan dalam hidup ketika dalam himpitan. Atau ketika kita dipromosi sama Tuhan. Ketika kita dipercaya sesuatu sama Tuhan, kita diberkati. Karakter apa? Perilaku apa yang keluar? Apakah menjadi sebuah kesombongan? Menjadi mengintimidasi orang lain? Menguasai orang lain? Apa perilaku yang keluar? Esther ketika mengalami himpitan, perilakunya berubah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengajak bangsanya untuk berdoa. Dia gak marah-marah sama Mordekai. Ngapain sih susah-susahin aku? Aku kan udah masuk di sini. Belum tentu loh nanti aku bisa, kalau ketahuanin aku bisa keluar lagi dari sini. Aku gak bisa hidup enak. Attitude-nya, sikapnya ketika melihat bangsanya mau dienyahkan. Dia betul-betul berjuang.
Dia nggak mau dikalahkan. Dia cari cara untuk dia bisa menolong bangsanya. Punya rasa belas kasihan. Sikap apa yang keluar dari hidup ibu dan saya ketika kita dihimpit oleh masalah, ketika kita diberkati atau dipromosi. Perilaku itu sangat penting karena kemampuan itu akan membawa kita berada di puncak sekali lagi. Tetapi dibutuhkan sebuah karakter untuk supaya kita tetap berada di puncak. Siapa yang mau tetap berada di puncak? Nah, semua mau angkat tangan, mau tetap ada di puncak. Syaratnya apa? Punya perilaku, karakter yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita baca dulu deh ya. Ayat firman Tuhan saya baca dari versi bahasa Indonesia masa kini. Esther 2, yang nomor 2 ya, ini kita masuk ke nomor 2 ya, itu ketaatan, obedience. Esther selalu mentaati. Esther 2 ayat ke-15, maka tibalah giliran Esther untuk menghadap raja. Esther adalah anak Abihail dan saudara sepupu Mordekai yang telah mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Esther dikagumi setiap orang yang memandangnya ketika ia pergi menghadap raja. Esther berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai, kepala istana wanita. Esther nurut, taat, obedience. Tuhan mau di hari-hari ini kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita menjadi wanita yang taat. Amin. Boleh bilang taat. Ayat yang ke-20, Esther 2 ayat yang ke-20. Esther belum juga memberitahukan bahwa ia seorang Yahudi sebab Mordekai melarangnya. Esther mentaati Mordekai seperti pada waktu ia masih kecil dan diasuh oleh saudara sepupunya itu. Sekali lagi Esther taat. Ayat 22, iya. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih 1 Samuel 15 ayat ke-22. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Dikatakan ketika kita taat itu lebih berharga ibu-ibu. Daripada semua apa yang bisa kita buat dalam hidup kita. Dari semua apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kan apa gunanya kita memberi, kita melayani, tapi hati kita tidak taat. Hati kita memberontak. Hati kita penuh kepahitan, suka ngelawan. Itu gak ada artinya. Tuhan bilang ketaatan itu lebih dari segala-galanya. Dan Esther lakukan ini. Dia taat dengan segala nasihat sepupunya. Dari segala nasihat kepala istana wanita. Dia taatin ibu-ibu. Berapa banyak kita yang mau taat akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Mungkin secara kasat luar kita kelihatan taat ya. Tetapi di dalam hati penuh dengan pemberontakan. Oh Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kehidupan kita, perilaku kita yang pertama tadi sesuai dengan ketaatan kita. Karena ketaatan itu adalah sebuah penyembahan, ibu-ibu. Di Kejadian 22 ayat yang kelima, kata worship, menyembah, dilakukan oleh Abraham ketika dia taat mempersembahkan Ishak anaknya untuk Tuhan. Taat adalah menyembah. Berapa banyak yang mau hidup menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan hanya sekedar nyanyi lagu pelan, angkat tangan, nangis, berbahasa roh ibu-ibu. Salah satunya menyembah adalah taat. Taatlah kepada Tuhan. Amin. Taatlah pada peraturan. Jangan suka ngelanggar ibu-ibu. Paling sering ibu-ibu melanggar lampu merah. Nanti kalau ketangkap polisi bilang, Pak saya nggak lihat. Padahal emang dikebutin aja. Itu saya dulu ibu-ibu. Jadi saya ngaku pasti banyak yang kayak gitu juga ya. Gitu. Taat. Amin. Berapa banyak yang mau taat? Ingat. Raja Saul ditolak Tuhan karena tidak taat. Jangan sampai kita, hidup kita ditolak sama Tuhan karena kita nggak taat. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, yuk taat yuk. Ya. Yang ketiga,
Kenapa Esther berbeda menjadi seorang penakluk? Yang ketiga, karena Esther itu sabar. Yuk pegang dadanya. Sabar. Iya ya, wanita itu kan identik dengan kesabaran. Artinya gini, jadi kadang-kadang kita itu dituntut untuk menjadi orang yang sangat sabar. Namanya juga ya harus ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin usaha. Semua kayaknya multitasking itu wanita, bener nggak? Tapi di sini harus sabar. Ya. Mungkin kalau udah mau marah ibu-ibu, ya tarik napasnya, pegang dadanya. Sabar, ya. Jadi supaya kalau mau marah nggak keluar. Ada kekuatan dari Tuhan. Nah, Esther ini sabar. Kenapa saya katakan sabar? Ibu-ibu bantu baca lagi di rumah. Itu semua proses dia lalui, nggak ada yang dia lengkap prosesnya. Tahap demi tahap demi tahap. Ibu-ibu, kalau proses awalnya untuk keluarga kita dipulihkan adalah mengampuni, mulailah mengampuni. Jangan lengkap prosesnya. Maunya dipulihin aja, yang penting berdoa aja, didoakannya minta ditumpang tangan. Tapi kita gak mau mengampuni, gak lengkap prosesnya. Harus sabar, lalui satu demi satu, amin. Ya, walaupun anak kita belum berubah, suami kita belum berubah, atau bos kita belum berubah, ataupun siapapun anak buah kita ngeselin terus, tapi harus apa? Ya bener loh ya, bener ya, janji loh ya. Bu Erna ya, ketua ya, katanya mau sabar-sabar nih pada nih semua ya, amin. Ya. Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Esther gak mentingin diri sendiri. Kalau dia mentingin diri sendiri nih ibu-ibu, dia pura-pura bego aja, gak usah dengerin Mordekai. Udah enak dia di dalam istana, mau ngapain lagi? Ngapain cari-cari masalah, cari gara-gara. Tapi Esther tidak mementingkan dirinya sendiri. Esther gak mau pusing dengan yang lain, tapi yang penting dia mau tolong bangsanya. Dia gak mau bahkan keselamatan jiwanya pun dia gak pikirin. Coba ibu-ibu, berapa banyak dari kita yang kalau jadi ibu terus kita mentingin diri kita sendiri. Yang penting gue happy dulu, yang penting gue healing dulu, yang penting gue dulu. Yang lain-lainnya gak pernah kita urusin, yang lain-lainnya gak pernah kita atur. Yang ada akhirnya apa? Berantakan keluarga kita, berantakan pekerjaan kita. Orang yang tidak mementingkan sendiri, selflessness, tidak mencari keuntungan buat dirinya sendiri, mau rela berkorban. Amin. Ya, tapi saya percaya sih sebagai seorang wanita pasti kita juga adalah orang-orang yang mau berkorban. Salah satu pengorbanan wanita adalah ketika dia hamil, dia punya anak, badannya harus berubah bentuk, karena harus melahirkan, harus menyusui. That's sacrifice. Sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh wanita. Dan saya tahu ada banyak wanita ketika mereka memiliki anak, mereka harus stop mimpi-mimpi mereka, keinginan mereka untuk mungkin berkarir, berkarya dan lain sebagainya karena dia mau tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia harus memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya. I know that. Tapi ini kita mau diingatkan, setelah kita lewati musim itu, apakah kita tetap mau tidak mementingkan diri sendiri? Apakah tidak kita mau untuk selalu mendahulukan orang lain, mendahulukan teman kita, mau kita memberikan kesempatan kepada orang lain? Amin. Esther selalu tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia sudah enak, sudah nyaman, dia nggak berhenti dalam kenyamanannya. Dia keluar dari zona nyamannya. Kadang-kadang kita wanita senang banget ya bersembunyi di zona nyaman kita. Kita pikir udah ini nih, inilah kebahagiaan kita. Jangan cari masalah, jangan cari gara-gara. Kita nggak mau level up lagi, kita nggak mau ekstra lagi untuk melakukan. Ya udahlah cukup untuk suami, untuk anak, untuk pelayanan. Cukup, udah gitu aja, standar. Esther bukan wanita standar. Dia melebihi standar. Karena apa? Dia tidak mementingkan diri sendiri. Karena di Yakobus 3 ayat yang ke-16. Oh,
Sorry, saya nggak keluar. Boleh kita baca yuk. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa ibu-ibu? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau kita mentingin diri sendiri itu jadi akar untuk kekacauan, untuk masalah-masalah. Di Yudas 1 ayat yang ke-12. Yudas 1 ayat yang ke-12. Yudas 1 ayat yang ke-12. Bisa dikeluarkan, Yudas 1 ayat ke-12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ini orang-orang yang mau menangnya sendiri ya. Di mana mereka tidak malu-malu melahap, hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka akan kering. Ibu-ibu, kalau kita mentingin diri kita sendiri terus, Tuhan gak akan pernah bisa menolong kita. Tapi ketika kita memberikan hidup kita mengorbankan hidup kita mau memberikan lebih buat orang lain, buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat anak kita, buat orang tua kita. Maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, akan menguatkan kita, akan membuka jalan demi jalan buat kita. Sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Amin. Ya. Jadi yang keempat tadi apa? Tidak mentingin diri sendiri. Jangan egois. Yuk bilang sebelah kiri kanannya. Jangan egois. Iya. Ya. Dua lagi nih ibu-ibu. Sabar. Dua lagi. Yang kelima, hati yang melayani. Esther melayani sang raja. Kalau ibu-ibu lihat ya, itu di kitab Esther. Waktu Esther itu dipanggil oleh raja, dia ngelayani, dia serve. Dia bikin jamuan makan. Dia buat semuanya puas. Dia layani, hati yang mau melayani adalah hati yang mau memberi lebih lagi. Berapa banyak dari kita yang mau melayani lebih lagi? Melayani keluarga kita, melayani gereja kita, melayani Tuhan lebih lagi. Karena ketika engkau melayani, percayalah pelayanan malaikat pun menyertai hidupmu dan hidupku. Amin. Esther ini enggak hitung-hitungan. Dia tahu bahwa hidupnya itu dia dipilih jadi ratu for the sake of the king. Untuk raja, bukan untuk siapa-siapa. Jadi hidupnya diberikan untuk melayani raja. Adakah kita semua di tempat ini, ibu-ibu, wanita-wanitanya Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kalau kita masih baru percaya, biasanya kita maunya dilayani. Tapi kalau sudah lama, sudah kenal Tuhan Yesus lama, sudah ada ikut persekutuan dari sejak tahun berapa, masa mau dilayani terus ibu-ibu? Harus mau melayani, janji loh ya. Ayo bilang sebelah kiri kanannya. Soalnya abis ini kan saya pulang, nanti minggu depan atau bulan depannya ketemu lagi. Jadi harus masing-masing saling ngingetin, melayani. Nah, ya, melayani. Biar hidup kita menjadi bejananya Tuhan. Kadang-kadang bilang gini, bagaimana bisa aku melayani? Aku kan cuma ibu rumah tangga biasa. Aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa khotbah, aku gak bisa, bahkan doa pun aku gak bisa. Ada loh yang bilang seperti itu. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Tuhan bilang apa tadi? Sebuah quote, Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tapi apa? Mau. Balik lagi, mau dulu. Ketika kita mau memberikan hati kita melayani, mau, Tuhan yang akan mampukan. Dari yang gak bisa berdoa, pikir aduh enak banget ya dia doanya bisa panjang, bagus-bagus gitu. Aku gak pernah bisa berdoa. Catet ibu-ibu, gak masalah. Tuhan gak pernah bilang gini, ih kok berdoa sama aku kok nyatet gitu. Gak pernah. Catet kalau belum bisa. Catet, didoakan, diucapkan. Menjadi sebuah gaya hidup berdoa. Gak usah panjang-panjang, gak usah bertele-tele. Tapi tulis apa yang ingin kau doakan. Baca. Pasti Tuhan akan mampukan.
Nggak bisa nyanyi, belajar nyanyi. Ya kan, denger lagu-lagu, lihat kakak-kakak yang melayani. Atau apapun itu lewat hidupmu. Bahkan ketika engkau memberikan hatimu untuk menjadi hati yang bisa menerima kekurangan orang lain. Engkau sedang melayani. Menyediakan telingamu untuk setiap keluh kesah teman. Jangan menyediakan mulutmu untuk menggosipkan temanmu. Tapi telingamu untuk mendengar keluh kesah temanmu. Rekan-rekan kita, ibu-ibu yang dalam pergumulan. Mulai start mempunyai hati yang melayani. Seperti Esther, dia lakukan semuanya. Saya sengaja gak bacain ayat-ayatnya supaya apa? Supaya ibu-ibu baca nanti di rumah. Esther melayani raja, 3 kali dia undang jamuan makan. Walaupun Esther punya maksud dan tujuan sebenarnya, tapi dia lakukan itu sepenuh hati. Sehingga raja itu betul-betul merasa terpuaskan, merasa betul-betul luar biasa. Sehingga ini Esther mendapat belas kasih. Sampai raja bilang begini, apapun yang kau minta Esther, aku akan melakukannya. Itu Raja Ahasiweros bilang seperti itu. Ibu-ibu mau enggak? Ketika ibu-ibu menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan sedemikian rupa, dengan sepenuh hati. Terus ibu-ibu dengar Tuhan bilang begini, apapun yang kau minta, aku akan melakukannya bagimu. Amin. Mau? Mau kan? Hati yang melayani mulai kita berikan. Kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, mengandalkan Tuhan sudah pasti ya. Esther gak mungkin bisa menyelamatkan bangsanya tanpa kuasa dari Ahasiweros. Sama halnya dengan hidup kita. Kita tidak akan bisa mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa berjalan dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Wanita itu saya tahu banyak manuvernya. Ya, kadang-kadang kalau dia lihat sebuah kejadian, dia bisa belok nikung sana, nikung sini. Supaya suaminya gak marah, supaya begini, supaya begitu, supaya gak ketahuan, supaya gak gini. Akhirnya wanita banyak terjebak dengan pemikirannya dan kekuatannya sendiri. Tapi percayalah ibu-ibu, Esther tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia minta belas kasihan raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dan diselamatkan. Ketika ibu-ibu berdoa, mengandalkan Tuhan di atas segalanya, belas kasihan Tuhan akan turun dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan tolong dimanapun tempatmu saat ini berada, posisimu saat ini berada, Tuhan sanggup menolong. Amin. Boleh di C kakakku. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan ini kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopang, katakan, ku pandang wajah-Mu dan kami berseru kepadamu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Capek kita ngandelin pikiran kita.
capek kita tulis semua rencana kita mau bikin ini, mau bikin itu tanpa ada Tuhan di dalamnya. Tuhan menjadi segala-galanya buat kita, ibu-ibu, para wanita, amin. Ada 6 yang membuat Esther menjadi seorang penakluk. Yang pertama, dia punya sikap yang benar. Attitude yang benar. Sebagai wanita, dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam gereja, milikilah attitude, sifat yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Dan yang kedua, kita mundur, jadilah wanita yang taat. Taat aja sama Tuhan. Taat sama suami kita, walaupun mungkin suami kita sering mengecewakan kita. Ya udah, taat sambil kita berdoa buat dia. Jangan selalu kita lawan. Jangan selalu kita mau benerin. Ini yang saya alami ibu-ibu. Kadang-kadang saya berusaha memperbaiki suami saya. Tapi itu tidak pernah bisa. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki. Saya nggak bisa memperbaiki adik saya, anak saya nggak bisa. Tuhan yang bisa memperbaiki. Yang penting ini loh, kita taat aja sama Tuhan. Lakukan aja firman Tuhan. Mengampuni ya mengampuni, mengasihi ya mengasihi, melayani ya melayani. Memberi ya memberi. Pokoknya taat aja sama Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, Esther sabar. Ya. Orang yang sabar melebihi dari pahlawan. Ya. Ibu-ibu akan menjadi orang-orang yang berkemenangan ketika engkau menjadi sabar. Ketika mau marah, mau keluar, langsung aja. Ku pandang wajahmu gitu ya. Ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Meskipun lagi jengkel, lagi apa. Tapi kita mau katakan bersamamu Bapa, kita lewati semua. Jadi gak jadi marah ya. Gak jadi ngomel. Gak jadi mengutuk ya. Hati-hati ibu-ibu. Hati-hati loh, paling kasihan kalau kita suka mengutuk. Karena biasanya jadi. Seorang ibu ketika engkau mengutuk anakmu, itu akan terjadi dalam hidup anakmu. Kalau engkau orang ibu yang baik, kau tidak akan pernah mau terjadi hal yang buruk sama anakmu. Meskipun anakmu enggak hormat sama kamu. Meskipun anakmu memberontak. Tapi seorang ibu yang baik selalu ingin anaknya diberkati. Anaknya dipulihkan. Anaknya dipakai Tuhan. Amin. Jadi stop kita marah dan menjadi tidak sabar. Kita harus menjadi orang yang sabar seperti Esther. Yang keempat, Esther mau tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Dan yang kelima, dia punya hati yang melayani. Dan yang keenam, dia mau mengandalkan Tuhan. 6 ini kita lakukan setiap hari. Kita praktekkan. Gagal, gak apa-apa. Coba lagi. Gagal, gak apa-apa. Coba lagi. Sampai itu menjadi bagian dari hidup kita yang otomatis keluar dari kehidupan kita. Kita jadi orang yang taat. Jadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi orang yang punya sikap yang baik. Itu udah jadi sebuah habit. Sebuah kehidupan yang memang harusnya keluar dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau menjadi sang penakluk? Ya. Engkau bisa menaklukkan dirimu. Yang tepuk tangan tak doain anaknya dapat jodoh. Nah kan tuh lihat. Yang tepuk tangan tak doain bisnisnya maju lancar jaya. Nah, yang tepuk tangan tak doain jadi glowing. Lah. Bertepuk tanganlah senantiasa karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Gak mentingkan diri sendiri, mengandalkan Tuhan. Itu otomatis keluar. Gak apa-apa ibu-ibu, gagal gak apa-apa. Melangkah lagi, coba lagi, lakukan lagi, lihat. At the end, semua itu ada akhirnya, semua itu ada ujungnya. Kalau engkau mau melihat ujungnya, akhirnya berkemenangan, lakukan terus. Seperti Esther, sampai akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarganya, bangsanya. Berapa banyak engkau yang mau usahamu diselamatkan, anakmu diselamatkan, suamimu diselamatkan. Komunitasmu diselamatkan, orang-orang yang kau kasihi diselamatkan. Lakukan ini. Jangan tolak,
Jangan mengeraskan hati. Amin. Dide kakakku. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Dengan iman katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Ada anugerah Tuhan yang menyertai hidup kita saat kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Esther melakukan semua apa yang Tuhan mau melalui taat, melalui sikapnya, melalui tidak mementingkan diri sendirinya, mau melayani. Semuanya dia lakukan. Maka anugerah Tuhan menyertai dia. Percayalah wanita-wanitanya Tuhan, anugerah Tuhan tersedia buat kita. Tersedia buat keluarga kita. Tersedia buat setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan
kami Tuhan, wanita-wanita-Mu, women of integrity. Tuhan, kami mau betul-betul menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Dimanapun kami sebagai wanita ditempatkan Tuhan. Kami mau menjadi seorang penakluk seperti Esther Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berkorban untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Supaya mereka mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami janji kami gak mau hidup untuk diri kami sendiri, gak mau egois Tuhan. Kami mau lebih lagi melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan, ambil keputusan apapun tanya Tuhan. Percaya sama keputusan Tuhan. Ini yang mau kami lakukan Tuhan, sehingga kami bisa menaklukkan setiap siasat iblis, setiap hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepenuhnya pakai kami Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku bersandar pada rancangan-Mu. Kami mau ikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Dan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, aman. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kami kuat. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Dan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi hidup setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi Esther-Esternya Tuhan. Orang-orang yang mau tunduk kepada Tuhan dan taat. Engkau menangkan kami Tuhan dalam segala perkara. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau yang beracara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Kak Sari. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan mentahbiskan Gembala Kul yang ada. Mari saya undang maju ke depan, juga kepada Ibu Grace Suhadi. Kami undang, mari para pengurus-pengurus Kul yang akan ditahbiskan pada hari ini, saya undang maju ke depan. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Masih semangat setelah mendengar firman Tuhan? Diberkati? Berarti siap untuk melayani, amin. Oh, yuk saya undang yuk Gembala Kulnya. Ada di manakah Lea? Oh Ibu Ida.
Oke, ibu-ibu yang terkasih, WOI itu ada 13 school sampai hari ini. Nah, kita masih banyak memerlukan para gembala dan pengurus daripada kul yang ada. Ketika kita mendengar firman, kita mau meresponi firman Tuhan, amin. Jangan cuma dengar, tapi tidak melakukan. Jadi yuk mari tertanam di kul-kul WOI yang ada. Dan nanti kita akan segera membuka kul WOI dari Wonder Woman, wanita-wanita kuat yang sendirian, yang suaminya sudah tidak ada, yang suaminya diambil kolong wewe, yang suaminya kabur. Pokoknya bisa ngumpul di kul WOI 14 nanti yang namanya Wonder Woman. Kalau ibu-ibu tergerak, yuk nanti daftar di depan. Ada gembala kulnya yang sementara ini menjabat sebagai PJS Gembala Kul. Ibu Yuliana boleh berdiri, Bu. Biar dikenali dulu sama wanita yang ada di tempat ini. Ayo Ibu Yuliana, PIC dari Yes. Nah, nanti yang merasa mandiri silakan daftar ya. Lalu kita ada kul WOI 15 untuk kul WOI yang biasa. Jadi yang belum tertanam di dalam kul boleh mendaftar, nanti akan kami gabungkan di kul WOI 15. Bahkan ada yang seterusnya, karena tadi Ibu Sari sudah membawakan tentang hati sang penakluk. Kita mau jadi wanita-wanita yang menaklukkan para wanita. Amin. Yuk kita sekarang saya undang dengan hormat kita berdiri. Kita mau tabiskan seorang gembala kul dari WOI 8. Karena WOI 8 sementara ini dipegang oleh Ibu Lea dirangkap. Sebab gembala kulnya sedang ada urusan. Tetapi sekarang kita sudah menemukan seorang gembala kul yang baru. Jadi kita mau tabiskan dia, kita mau dukung dia. WOI 8 adalah kul wanita yang malam hari. Dan hanya by Zoom karena banyak orang yang tinggalnya tidak dekat, jauh dan juga wanita-wanita karir ternyata ya. Jadi nanti ada ibu-ibu yang memang tidak bisa hadir di onsite bisa bergabung dengan WOI 8. Mari kita berdoa, kita mau angkat tangan untuk ibu yang terkasih. Bapa kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan seorang gembala kul yang baru untuk kul WOI 8. Kami tahu menjadi seorang gembala bukan hal yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan Ibu Ida bisa menjadi sang penakluk dari para wanita-wanita yang ada yang dipercayakan atas kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini kami tabiskan dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi seorang gembala kul dari WOI 8. Dan hikmat Allah, urapan Allah, kuasa Allah akan turun atasnya. Dia akan mempunyai kuasa untuk menjadi seorang gembala. Dia akan mempunyai hati seorang gembala. Bahkan dia punya hikmat untuk menuntun semua wanita yang ada di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat, berikan dia kuasa dan urapan, dan juga Tuhan tolong dia pada saat-saat dia menjadi seorang gembala kul. Akan banyak hal yang dia hadapi, tapi bersama Tuhan dia akan menjadi sang penakluk nanti, memenangkan banyak jiwa para wanita untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Ida secara pribadi, berkati apapun yang dia buat dan kerjakan, Engkau terus buat dia berhasil. Keluarganya diberkati. Dan Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas Ibu Ida dan juga untuk kul WOI 8. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah tabiskan Ibu Ida menjadi gembala kul WOI 8. Dan terima kasih untuk Lea sebagai seorang penilik, sebagai seorang gembala kul juga di WOI 3 yang sudah melayani sebagai pejabat sementara gembala di WOI 8. Berkati dia berlimpah-limpah, bahkan Engkau pakai kul-kul yang ada di dalam WOI, GBI PRJ menjadi dampak dan menjadi berkat yang luar biasa. Kami percaya ada begitu banyak kul-kul yang bertumbuh dari wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang menjadi penakluk karena mereka dah mampu menaklukkan hati Tuhan, mengambil hati Tuhan, menjadi perkenanan dalam hati Tuhan. Dan kami semua akan diberkati dan dipakai secara dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita tetap berdiri, kita mau mendoakan Ibu Sari yang sudah melayani kita semua dan kita akan doa tutup. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita semua. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini, untuk firman-Mu yang luar biasa yang telah dibawakan oleh Ibu Sari Simorangkir. Saya percaya firman itu menjadi berkat bagi para wanita-Mu yang hadir di tempat ini.
dan menjadi rema untuk mereka bagikan orang-orang sekitar mereka. Engkau memberkati kehidupan pelayanan Ibu Sari lebih dahsyat lagi. Dimanapun dia berada, dipakai lebih heran lagi. Dan banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Kau juga memberkati keluarganya, apapun yang dikerjakan mereka akan berhasil di dalam nama-Mu Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat WO yang hari ini hadir. Kau memberkati kehidupan para wanita-Mu. Dan saya percaya apapun yang dilakukan oleh para wanita-Mu menjadi berkat. Melalui tangan-tangan mereka akan banyak jiwa-jiwa yang datar. Engkau memberkati keluarga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua dari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.